Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik diminta agar dapat menyatakan kardinalitas dari suatu himpunan, dan peserta didik juga dapat menyebutkan himpunan bagian dari suatu himpunan. Oke, kita masuk ke pembahasan kita, yaitu kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Contoh, sini ada contoh. Tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut. Himpunan A 2, 4, 6, 8, 10 atau bilangan genap. Himpunan B 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Dan ini merupakan bilangan prima. Nah, jadi banyak anggota A adalah 5, dinotasikan dengan NA sama dengan 5. Kalau banyak anggota B adalah 15, dinotasikan dengan NB sama dengan 15. NA dan NB ini merupakan himpunan anggota dari himpunan. N ini artinya anggota dari himpunan A, dan NB ini adalah anggota dari himpunan B. Itu disebut dengan kardinalitas. Oke, next. Sedikit informasi sih buat kalian semua. Nah, di sini ada himpunan hingga, adalah himpunan yang memiliki anggota hingga atau bisa disebut finite set. Biasanya himpunan hingga itu, nah di sini ada contoh himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4. Artinya ada batasannya kalau himpunan hingga ini, cuma sampai 4. Kalau himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga atau infinite set. Contohnya B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kan banyak nih bilangan asli itu. Maka bisa kita tulis 1, 2, 3, 4, nah, titik. Seperti itu ya. Untuk kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang hingga atau finite set. Kenapa? Karena kardinalitas ini yaitu yang dihitung cuma anggota dari himpunannya. Nah, seperti itulah. Himpunan bagian. Himpunan A adalah himpunan bagian atau yang bisa disebut subset dari B jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Nah, bingung kan? Nah, ditulis A subset B atau A himpunan bagian dari B. Dibaca A himpunan bagian dari B. Sekali lagi A himpunan bagian dari B. Nah, di sini ada contoh. Misalkan himpunan A, B, dan C adalah sebagai berikut. A himpunannya kucing, anjing, buaya, kura-kura, dan burung. Kalau B, kucing, anjing, buaya, kura-kura. Kalau C, buaya, kura-kura. Dari ketiga himpunan di sini dapat kita ketahui apakah A subset dari B. Ternyata A bukan subset dari B karena ada anggota A yang bukan anggota dari B. Apa sih yang bukan dari anggota dari B? Yaitu adalah burung. Burung tidak ada di B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Berarti tidak sama kan anggotanya ada 5 dan 4. Oke. Apakah B juga subset dari A? Coba kita cek. Oh, ternyata B subset dari A. Karena setiap anggota B merupakan anggota himpunan A. Benar nggak? Kucing, anjing, buaya, kura-kura masuk di A. Oh ya, ternyata semuanya masuk, cuma burung aja nggak ada. Oke, nah yang B bukan subset dari C karena ada anggota C yang bukan anggota dari B. Apa sih yang bukan ada anggota dari C? Yang bukan dari B? Yaitu adalah anjing dan kucing. Nah, kalau yang di C kan cuma buaya dan kura-kura. Apakah C juga subset dari B? Ya, C subset dari B karena setiap anggota C merupakan anggota himpunan B. Oke, kita next. Nah, di sini ada tugas 3. Yang pertama itu jika M sama dengan, ini artinya himpunan M, X. Saya bacanya X di mana? Nah, X kurang dari 10 dan X ini adalah bilangan bulat positif. Nah, tahu kan bilangan bulat positif? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan bulat positif ini biasa disebut bilangan asli ya. Dan di sini juga ada himpunan N, Y di mana Y lebih dari atau sama dengan negatif 7. Y bilangan bulat negatif. Nah, lebih dari atau sama dengan. Tahu kan? Pertanyaannya adalah
tentukan kardinalitas himpunan M dan N. Kardinalitasnya. Untuk soal yang nomor 2 diberikan himpunan-himpunan P, himpunan P, X di mana X bilangan asli, yaitu X lebih besar dari 0. Di sini X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 10. Untuk himpunan Q, X di mana X bilangan asli, untuk X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 6. Untuk yang himpunan R di mana X bilangan prima, X di sini lebih besar dari 0 dan X kurang dari 6. Artinya kalian sebelum mengerjakan soal 2 ini, kalian harus menentukan dulu anggota dari himpunan P, Q, dan R. Nah, didata dulu. Maka pertanyaannya adalah periksalah apakah P subset dari Q, Q subset dari P, Q subset dari R subset dari Q, atau R subset dari P, dan P subset dari R. Nah, cuma itu tugas dari saya. Semoga bermanfaat. Di sini ada internalisasi nilai Al-Quran, yaitu ada pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dengan membaca potongan ayat tersebut, peserta didik dapat mengambil pelajaran dari situ bahwa Allah menciptakan manusia, itu ada laki-laki dan perempuan. Nah, ada himpunan laki-laki, ada himpunan perempuan. Nah, maksudnya gitu. Dengan beragam suku, bangsa, agar di antara manusia saling mengenal dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dapat mengambil bahwa ada dua himpunan, laki-laki dan perempuan. Oke. Kesimpulannya adalah untuk kardinalitas himpunan yaitu bilangan yang menyatakan banyak anggota dari suatu himpunan yang dinotasikan dengan NA. Kalau himpunan A adalah himpunan bagian, maksudnya yaitu jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B, yang bisa ditulis A subset B atau A himpunan bagian dari B. Nah, seperti itu. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.